Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Dan kali ini sudah kita masuk ke hari yang kelima. Dan untuk hari yang kelima kita akan membahas tentang Ananias dan Safira. Mari kita baca di Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, ini sekaligus juga ada latar belakangnya. Jadi kalian masih ingat kan waktu itu aku ngejelasin cara hidup Jumat yang pertama. Jadi ada lagi nih penjelasannya di Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai selesai. Adapun orang-orang yang percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Ya, dan mereka merasa bahwa ini segala kepunyaan milik bersama dan saling berbagi. Ya. Dan dengan kuasa besar, ya, kuasa yang besar dari Tuhan sendiri, para rasul bisa memberikan kesaksian bagaimana Yesus dan kebangkitannya, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah, sehingga di antara semua jemaat tidak ada yang merasa kekurangan. Ya, tahu nggak kenapa? Karena semua orang yang punya tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu diletakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikannya pada setiap orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian pula Yusuf yang oleh rasul disebut Barnabas. Ya, Yusuf ini dipanggilnya Barnabas. Dia ini artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, dan dia jual ladang punya dia dan membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki para rasul. Nah, ternyata ada satu orang lagi nih. Tapi bukan satu orang sih, lebih tepatnya sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini yakni Ananias seorang suami dan Safira seorang istri. Ya. Mereka menjual sebidang tanah, ya. Mereka juga sama nih kayak si Barnabas tadi nih. Ya. Barnabas ngejual tanah, akhirnya yuk kita ikutan. Dan istrinya tahu sama suaminya, yaudah kita jual, sebagian kita kasih ke Petrus gitu. Iya, terus Petrus kan ketemu Ananias memberi duit itu, dan Petrus bilang, "Hai Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan yang jahat itu padamu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ya, karena ternyata Ananias menipu Petrus, bahwa dikira Ananias memberikan penuh, padahal Petrus tahu kalau Ananias berbohong. Maka akhirnya Ananias mati, ya, dan mereka takut gitu. Maka para pengusung mayat membawa orang itu, Ananias, dan dibawa pergi keluar dan dikubur. Setelah itu 3 jam kemudian Safira datang, tetapi dia tidak tahu bahwa suaminya mati. Terus Petrus bilang, "Katakan padaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Terus Safira bilang, "Benar, sekian." Kan kita tidak tahu harga pasti tanah yang dijual Ananias dan Safira. Ya. Tapi kalau kita mau bandingkan, anggap aja 1 miliar deh. Ya, kan yang dikasih sebagian, mungkin yang dikasih cuma 250 miliar doang. 250 juta. Gak tahu lah. Pokoknya yang dikasih itu sebagian itu. Ya. Terus Petrus bilang lagi, "Ini kenapa kalian berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Bersepakat berbohong, membohongi Tuhan. Lihat, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan itu, dan mereka akan menguburmu juga." Dan tiba-tiba benar, Safira pun mati, jatuh tergeletak di depan kaki Petrus. Dan orang-orang itu membawa Safira
keluar, ya, Safira keluar dan dia dikubur bersama dengan suaminya. Maka sangat takutlah akan tanda-tanda mukjizat itu, ya. Itu. Sekian firman pada kali ini, ya. Memang ada satu pelajaran yang sebenarnya berkaitan kali dengan kejadian di negara kita, korupsi. Tapi bukan korupsi sih, cuman kalau bagi kita semua masalah kebohongan aja, ya, mengenai kebohongan. Yang intinya begini, terkadang kebohongan kan tidak hanya membuat kita nggak tenang, tetapi justru jangan sampai membohongi dan melukai hati Roh Kudus. Karena kalau begitu kita udah namanya menghujat Tuhan, itu dosa besar banget. Gitu. Ya. Yang kedua, tetap selalu memberi yang terbaik secara penuh. Ya, sebenarnya ini konteksnya tentang penuh dalam apapun, ya. Bukan berarti lu harus ngasih duit banyak, bukan, tapi ini konteksnya bisa buat apa aja. Yang penting lakukanlah dengan tulus dan ikhlas. Ya, itu aja. Sekian firman pada kali ini. Sampai jumpa besok. Bye bye.